Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog Suwung kita ke-27 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamaian Harahap, dan saya, Denny Turner. Suluk adalah perjalanan melampaui dualiti, melampaui keterpisahan dari eksistensi relatif menuju absolut. Suwung adalah standing as awareness. Saat semua yang fana itu sirna dan kita itu mencapai unity. Kami berdua melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokoknya adalah puisi sakral dari berbagai tradisi. Melalui dialog spontan ini, kami berdua berkomunikasi dari hati ke hati dengan Anda semua. Mari kita sama-sama membuka hati akan cahaya ilahiyah agar kita hidup senantiasa sadar akan Tuhan dalam setiap momen keseharian. Para sahabat semua, dalam kesempatan kali ini, perkenankan kami berdua merenungkan puisi Maulana Rumi. Puisi ini sangat singkat, sangat lugas, dan setelah saya bacakan, saya mohon Bang Dame untuk memulai renungannya. Kala semua tampak gelap, lihatlah lagi, mungkin kaulah cahayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Pak. Saya mulai ya, Mas ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dialog Suwung yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur malam ini kita bersama-sama belajar kembali. Semoga malam ini teman-teman dapat cicipan makanan rohani. Kita juga di sini diberkati bisa berbagi. Hormat kita pada guru-guru yang pernah hadir dalam kehidupan kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah goib ya, imajinal ya. Terutama guru kehidupan, guru dari segala guru Nabi Muhammad SAW dalam tradisi Islam. Termasuk guru cinta Jalaluddin Rumi gitu. Kalimat ini pendek sekali tetapi menyimpan kunci rahasia pengetahuan dan segalanya menurut saya nih Mas Denny. Yang memilih ini dibahas adalah saya Mas ya. Jadi kala semua tampak gelap, lihatlah lagi gitu. Mungkin kaulah cahayanya. Kalau kita bawa kepada pengalaman pribadi kita, kegelapan itu kita anggap sebagai nothing, nggak ada apa-apa. Makanya sebagian orang, banyak orang mengalami ketakutan dengan pengalaman kegelapan karena menganggap itu tidak ada. Padahal sebenarnya, nah sebelum ke situ, pada saat kita berada dalam kegelapan, kita terbiasa itu menganggap itu tidak ada gitu, nothing, kebutaan atau apa namanya. Pada saat kita menyaksikan ada pernik cahaya, kita merasa lega, wah ada arah nih gitu. Kan ada arah gitu. Kayak mati lampu gitu. Wah ada lilin, ada cahaya, ada bara api gitu.
Jadi kita seperti tertuju pada objek itu. Bagaimana kalau tidak ada terang gitu, tidak ada titik cahaya, tidak ada gitu kan. Nah di sini Rumi sebetulnya memberi satu kunci. Lihatlah lagi gitu. Cermati lagi. Mungkin kaulah cahayanya gitu. Ini yang saya suka nih Mas Denny. Jadi ini kan sebetulnya kaulah cahaya ini itu ada kesadaran dalam kegelapan itu. Ada yang menyadari gitu kira-kira. Saya sering tanya pada teman-teman, sahabat-sahabat sekalian di beberapa pertemuan, tidur pulas itu dianggap tidak sadar. Jadi kita udah terbiasa menganggap deep sleep consciousness itu nggak sadar gitu. Itu kan pengalaman kegelapan. Padahal sebetulnya kalau ditanya pagi-pagi, Mas, tadi malam gimana tidurnya? Mimpi misalnya. Ditanya lagi kemudian hari. Kalau tadi malam gimana? Dia bilang tidur pulas gitu. Saya tanya balik, kok tahu ya gitu. Kok kamu tahu kamu tidur pulas gitu? Berarti ada yang menyadari, menyaksikan pengalaman tidur pulas itu. Nah disitulah sebetulnya pembalikan perhatian. Kalau kegelapan itu kita fokus pada objek dan gelap nggak ngeliat apa-apa gitu. Jadi kita anggap tidak ada. Begitu ada titik cahaya, wah ada nih. Padahal itu masih objek gitu. Makanya para pelaku meditasi di level terdalam Mas sangat menyukai gelap Mas. Karena dalam kegelapan itu justru kita lebih mudah menyadari sang penyaksi. Nah ini loh sebetulnya ini, makanya ini Rumi luar biasa mengungkapkan ini. Nah Imam Al-Ghazali mengulas tafsir Sufi tentang surat An-Nur gitu. Nurun ala Nurin. Di situ Imam Al-Ghazali membahas dulu secara filosofi, majasi gitu ya. Cahaya yang dimengerti selama ini orang banyak adalah cahaya fisik gitu, lampu gitu, cahaya api, cahaya matahari, cahaya apalah gitu. Padahal, nah dan kita tahu melalui cahaya kita bisa tahu apapun, kita bisa menyaksikan. Di ruangan itu ketika mati lampu kita tidak bisa menyaksikan furniture kan. Begitu ada cahaya lampu kita bisa tahu. Tapi sebetulnya ada yang orang lupa. Mata yang melihat kata Imam Al-Ghazali gitu. Jadi orang yang buta misalnya atau kita menutup mata meskipun ada cahaya kita nggak melihat, nggak tahu gitu. Melihat berarti nggak mengetahui gitu. Nah, padahal saat kita mimpi, ya teman-teman semua punya pengalaman mimpi, itu kan awalnya gelap. Tapi sebetulnya dalam mimpi itu kita menyaksikan juga objek-objek gitu. Ya pengalaman, tapi kita tidak menyadari, tidak melihat diri kita sebagai badan, ya enggak? Tapi kita menyaksikan objek-objek itu. Padahal sebetulnya kalau kita bisa dalam mimpi itu menyadari yang menyaksikan pertunjukan itu, nah itu. Makanya Rumi sebetulnya kayak semacam ngasih clue nih, menurut saya ya, teman-teman. Kala semua tampak gelap, itu kalau dalam konteks psikologi kayak kita buntu, nggak tahu jalan keluar. Krisis gitu, putus asa lah gitu. Despair gitu, apa? Despair namanya Mas? Upset ya, upset atau jadi sudah bahasa Inggrisnya itu kan despair atau upset itu udah titik nadir. Nah di saat itu ada kesempatan emas di situ, kesempatan grand prize. Lihat lagi, bentar lagi gitu. Jangan-jangan kaulah cahayanya gitu kira-kira. Makanya teman-teman sekalian,
saat kita krisis, kita jadi sadar kehadiran, sang kehadiran gitu. Nah, saya suka tuh sharing esainya Arif Bas ini, krisis isyarat hadirnya sang kebenaran. Kalau Rumi menyebut luka itu pintu masuknya cahaya gitu. Jadi teman-teman sekalian, dari paparan ini mudah-mudahan, dan saya juga bolak-balik membaca buku Imam Al-Ghazali tentang cahaya itu, cahaya lampu, cahaya mata gitu kan. Kemudian akal pun dianggap sebagai cahaya akal, karena fungsi cahaya itu to nothing. Disebut cahaya kan dia bisa terang sendiri dan dia bisa membuat yang lain terang, ya kan, itu cahaya maknanya. Jadi kalau dalam konteks filosofi, benda itu ada yang benda itu tidak bisa terlihat oleh dirinya, atau ada benda yang terlihat oleh dirinya tapi nggak bisa menerangi yang lain. Tapi ada benda, ada entitas yang dia terang sendiri dan bisa membuat yang lain terang. Itulah cahaya. Jadi dari definisi ini, cahaya lampu dia nggak bisa tahu dirinya gitu. Kalau akal kan, misalnya nih, akal itu dia tahu dirinya gitu. Imam Al-Ghazali ngomong gitu. Akal itu dia tahu dia lagi sedih. Mata tidak bisa melihat dirinya, tapi akal dia sadar dirinya. Dari situ akal ini sumber taunya dari mana? Disitulah Imam Al-Ghazali menyebut itu roh gitu. Roh bisa sadar siapa diri. Nah, dari kesimpulan akhir itu dengan paparan yang elaboratif, Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling layak disebut cahaya adalah roh yang sadar dirinya. Bahkan kematian pun, kematian yang selama ini dipahami oleh pada umumnya kita sebagai kematian jasmani, itu roh masih bisa tahu. Jadi luar biasa ini. Kala semua tampak gelap, ayo lihat lagi dong gitu. Mungkin kaulah cahayanya. Kaulah yang membuat entitas itu hadir gitu. Ini kunci bang. Gitu mas kalau dari saya itu. Jadi ini langsung ke subjeknya mas. Selama ini kan cahaya kita lihat sebagai objek di luar. Nah, luar dalam juga nanti kan collab. Itu merujuk kepada Imam Ghazali. Saya langsung nyambung itu dengan Miskatul Anwar kan ya. Dan ya, betul, Miskatul Anwar. Yang saya rasakan dari yang Bang Damai renungkan itu adalah sebetulnya kan ini nih disandingkan dengan sangat indah antara puisi Rumi dengan pemaparan filosofis Imam Ghazali yang kalau sederhananya kan itu adalah filsafat tentang gnostik illumination, israkiyah gitu kan ya. Iya. Jadi ini para sahabat sebetulnya luar biasa dalam gitu ya, karena gnostik illumination itu artinya, illumination itu kan bagaimana cahaya itu berpendar. Sedangkan gnostik sendiri itu adalah, ini lawannya agnostik. Yang biasa kita dengar kan istilah agnostik. Nah ini justru Rumi ini mengajak kita untuk, ini tentang gnosis loh. Coba kamu lihat lagi. Karena pada tahap gnosis ini, para sahabat semua, penghayatan tentang Allah itu bukan lagi konseptual, bukan lagi tentang dogma, tapi hakiki. Dan ini yang saya tersentuh sekali pada saat tadi Bang Damai bilang gitu ya, ini Maulana Rumi dengan kalimat yang sangat lugas, sederhana, kalau semua tampak gelap, gitu kan ya, lihatlah lagi. Mungkin kaulah cahayanya. Artinya apa? Ini kita ditarik untuk, udah ya, masuk ke dalam, hayatilah.
kehadiran Tuhan itu, gitu kan. Jadi saya juga ngerasa gini, Bang, yang saya hayati juga dari puisi ini adalah kalau kita pahami ada Islam, ada iman, ada ihsan gitu ya. Ini kita dibimbing langsung ihsan tanpa basa-basi gitu. Ihsan itu kan definisinya nih Mas, beribadah Iya. kepada Tuhanmu seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa, sadari dia melihatmu, kan gitu. Sadarilah yang melihat itu siapa, gitu. Yang sadari dia melihat. Jangan-jangan cahayanya Jadi itu dia gitu. iya. Ini kayak Jadi membalik ini perhatian yang Mas. saya Terus ya saya Mas. sambung, Bang. Ihsan ini ada guru yang menginggriskan secara sangat sederhana sebagai excellence. Jadi di sini itu Maulana Rumi itu menggandeng kita, ayo ihsan, ayo excellent, nggak usah malu-malu lagi. You are the manifestation of Allah, gitu kan. Berhentilah mencari objek, kan gitu ya. Jadi artinya sebagai pengejawantahan ihsan adalah apapun tutur kita, apapun yang kita lihat, apapun sikap kita, itu kan Allah yang manifesting, gitu kan ya Bang ya. Jadi sedemikian lembutnya Khalifah Maulana ya. Rumi ini memberitahu kita, udah deh. Jadi dengan kata lain para sahabat yang saya rasakan ya, puisi ini menuntun kita untuk bisa menjadi bejana yang sempurna untuk kehadiran Allah gitu. Jadi dengan kata lain sebetulnya sebagai konsekuensinya kalau kita ihsan itu berarti ada 3 nih gitu. Sebetulnya puisi ini bicara tentang adab, puisi ini bicara tentang nobility, dan puisi ini juga bicara tentang guidance gitu Bang. Bagaimana secara halus kita itu dibimbing untuk adab ya, tahu diri deh, siapa lu, siapa Tuhan, jadilah hamba yang sempurna, sehingga sifat-sifat Allah itu muncul apa adanya dari dirimu, nobility, kita dibawa kepada the true self, dan guidance gitu ya, bahwa setiap saat itu memang adanya hanya Tuhan aja. Iya Mas. Jadi teman-teman, sahabat saya Mas Denny tadi langsung membawa kepada pada saat kita sadar, jangan-jangan kaulah cahayanya. Saya tadi masih berhenti di situ Mas. Kaulah cahayanya. Kala semua tampak gelap. Ini kan sebetulnya pengalaman kita sudah mencari kebahagiaan di luar, pengetahuan di luar. Keberadaan itu objek. Kala semua tampak gelap, udah mentok nih. Jadi ini bagi saya itu pengalaman udah mentok Mas. Udah gelap gitu, ya kan? Lihatlah lagi gitu. Pada saat kita menyaksikan gelap, jangan-jangan, ini bahasanya, mungkin kaulah cahayanya. Nah, kesaksian terhadap gelap itu di situ ada aku gitu. Saya juga ingat Mas ketika Papaji itu dari Advaita Vedanta. Itu dari kecil dia sudah terbiasa menyaksikan penyingkapan Lord Krishna gitu. Dan dia setiap bertemu di manifestation of kayak nama-nama Tuhan lah gitu, dia mendapatkan kesegaran. Tapi kadang datang, kadang pergi Mas. Sampai dia bermeditasi, dia melakukan perjalanan, dia mendengar ada orang suci di Arunachala. Itulah Sri Ramana Maharishi. Dia ke sana. Dia bilang,
pada waktu beliau ketemu Sri Ramana Maharishi, dia sudah merasakan getarannya, Mas. Belum ngomong. Karena ajaran intinya Ramana itu silent kan, suwung lah. Karena saat suwung itu, itulah pengalaman tauhid. Suwung at the same time peace. At the same time kita tahu apa saja yang perlu kita tahu. Lalu kemudian beliau bilang gini, aku mencari Tuhan kemanapun. Aku ingin melakukan apapun, apapun bahkan nyawa saya, aku pertaruhkan. Asal engkau membawa aku bertemu Tuhan gitu. Melihat Tuhan. Kata. Aku mau menyaksikan Tuhan. Ramana ngomong begini aja, itu memang langsung ya. Sebetulnya Tuhan itu bukan apa yang kamu cari. Bukan apa yang kamu cari-cari kemana-mana. Tapi sebetulnya dia adalah seer. Iya, rahasia. S-I-E-R gitu. Dia adalah penyaksi itu. Iya. Rahasia, the secret sama ini juga, Mas. Penyaksi. Iya, the seer. Iya. Dia adalah seer. Jadi dia adalah penyaksi itu. Dan itu memang rahasia memang. Jadi ini kan sama. Kala semua tampak gelap, lihatlah lagi. Gitu. Jadi kegelapan itu simbol dari udah putus asa, udah upset, udah nggak ada lagi nih. Lihat lagi dong. Gitu. Lihatlah lagi. Disitulah kita sadar. Ya, saya jadi ingat waktu kecil itu seneng banget ya. Kalau mati lampu, kan gelap nih. Pada saat gelap itu saya justru pejamkan mata habis-habisan untuk kemudian saya buka lagi. Dan yang saya temukan adalah sebuah kekaguman. Kok bisa ya yang tadinya gelap, saya tutup mata, begitu dibuka malah kelihatan semua. Padahal yang terjadi sebetulnya adalah mata kita kan beradaptasi ya terhadap the lack of light itu, sehingga light yang sedikit pun itu sudah bisa menjadi sedemikian gamblang. Di sini yang saya maknai setelah Bang Dame tadi itu bawa ke situ adalah tadi ya, kan seolah-olah seorang pencari, seorang pejalan yang nampaknya sudah di ujung mentok gitu kan. Kalau saya ambil tadi yang Bang Dame bilang di titik nadir, katakanlah itu. Kan sering ya di dalam kehidupan itu kan, kok aku bisa ngapain lagi nih? Kok gelap semua ya? Apalagi kalau tadi yang Bang Dame sebutkan secara psikis gitu kan ya. Kadang kan rasanya gelap, ini mau ngapain lagi? Buntu. Padahal pada momen itu, pada saat Maulana Rumi bilang, mungkin kaulah cahayanya. Sebetulnya itu kan insight ya. Dia membuka, dia membuka sebetulnya. Saya jadi terkesima karena apa? Ini kan kalau kita lihat, paling tidak kalau secara nomenklatur Islam itu kan ada dunia, ada self, ada syaitan, ada Allah gitu kan. Nah ini kan kita dibawa. Coba. Gelap, udah kan? Urusan dunia udah puyeng kan? Urusan self juga udah mentok kan? Urusan setan juga udah pusing loh kan? Ya udah, sekarang waktunya bahwa cahaya itu ada. Mas, aku mau kaitkan dengan kata-kata Al-Halaj nih. At-Tawasin. Tawasin itu kita mengenal ada istilah anak al-haq. Ini puisinya gini Mas, saya terjemahin aja. Diwan al-Halaj. Aku telah melihat Tuhan dengan mata hatiku. Nah di sini kan banyak orang mulai ngerti. Dan aku bertanya, siapakah engkau gitu? Jawabnya, kau katanya. Jadi itu sebetulnya sama dengan apa yang disampaikan Jalaluddin Rumi.
Jadi kembali lagi Mas Denny, cuman tadi saya suka Mas Denny menggunakan istilah ihsan itu kan ada dua di situ. Ihsan itu beribadahlah kepada Tuhanmu seolah-olah. Kalau Ibnu Arabi mengurai seolah-olah itu Mas, imajinasikan gitu loh Mas. Kan misalnya nih Mas Denny, saya lagi di ruang kerja saya sendirian. Saya bayangkan Mas Denny ada di situ seolah-olah, kan bisa tuh. Daya imajinasi kita mampu membuat seolah-olah hadir. Kita semua di sini yang dialog seolah-olah kita ada di kafe gitu. Itu memang salah satu daya dalam diri manusia. Tapi tidak semua mahir begitu karena kan imajinasi kita tidak mudah fokus. Banyak belum mahir gitu. Orang-orang yang tertentu dia bisa fokus, dia bisa clear ngeliat apa saja entitas-entitas gitu. Nah kita levelnya ya dunia fisik Mas Dini. Makanya ini namanya alam syahadah kan, alam yang paling nampak bagi orang pada umumnya gitu. Waking state gitu. Nah di situ ditambahin lagi dari hadis Nabi, kalau kamu tidak bisa melakukan praktek seolah-olah itu, sadari dia melihatmu. Nah, di situ implisit lagi, tapi ini rahasia Mas. Bahasa Rumi kan masih bahasa rendah hati nih. Jangan-jangan mungkin kau sebenarnya cahayanya kan gitu. Samar. Apa ya, pembicaraan yang ya spontan-spontan aja kayak jamming lah. Teman-teman ambil sendirilah dari dialog ini gitu ya. Karena terus terang, makanya saya kaitkan tadi dengan pengalaman Ramana Maharishi, Al-Halaj gitu kan, Ibnu Arabi juga. Nah, kembalilah ke kita nih, Mas Denny juga mengungkapkan pengalamannya masa kecil. Saya juga begitu. Ya, misalnya nih teman-teman kita lagi meditasi. Di titik hening yang sangat sudah calm, indah itu, nikmat banget itu kan, damai. Kita kan, nah ini nih masalahnya, kita menganggap saat kita menyaksikan kegelapan itu dianggap tidak ada gitu. Padahal disitulah justru kita adalah sang sadar gitu. Ini gini Bang, kita adalah sang sadar. Saya jadi terinspirasi gitu ya untuk kalimat yang paling akhir itu saya kupas. Kenapa tadi saya bilang ada adab di situ, ada nobility di situ, ada guidance di situ. Maulana Rumi bilangnya tuh mungkin kaulah cahayanya. Kenapa beliau nggak bilang kaulah cahayanya, tapi kok gitu kan? Ini yang saya rasakan adalah mungkin ini tuh kerendahan hati gitu kan. Jadi sebetulnya mungkin ini adalah sebuah kata untuk bukan lu ya, ini bukan asalnya dari kamu, ini guidance. Jangan sekali-kali kamu jumawa, bukan, kan gitu ya Bang. Jadi ini adab kan, tata krama yang tingkat ciptaan dan pencipta gitu kan. Jadi kata ini nih buat saya itu sedemikian halus. Kalau kita itu terbiasa mengikuti adabnya para nabi, insya Allah ketangkep gitu. Ya. Jadi memang ini wilayah ini, Mas Denny ya, teman-teman ya. Ini nggak bisa wilayah akademis. Jadi meskipun kita mengulas aspek-aspek filosofis, uraian macam-macam dari Ana Al-Habnya Al-Halaj, Wahdatul Wujudnya Ibnu Arabi gitu kan, Mishkatul Anwarnya Imam Al-Ghazali, tetap saja banyak orang bengong, pelangak pelongo, belum ngerti juga gitu. Tapi orang yang tulus, ada adab, sopan santun, ya istilahnya itu noble, ya noble soul, kemudian ada perkhidmatan,
tiba-tiba aja kesambar gitu kan, beats. Wah, kok aku ngerti ya tiba-tiba puisi pendek itu gitu. Jadi bahasa hadisnya juga tadi bagus, ihsan itu. Beribadahlah kepada, beribadah itu bukan cuma melakukan ritual ya. Ya termasuk ngobrol-ngobrol ini seolah-olah kamu melihatnya gitu kan. Kayak kita nih ngobrol-ngobrol seolah-olah kamu melihatnya gitu. Tapi bila kamu tidak bisa sadari dia melihatmu, ini kan dahsyat mas. Gitu. Jadi ini berbagai modulasi tauhid ini mas. Tauhid dilihat dari berbagai sisi gitu. Dan adem banget gitu ya, karena adem, Iya, adem. Karena betul-betul saya begini, adem. ini kan juga saya ingat Sidi Ibrahim itu bicara tentang ihsan gitu ya. Kamu akan hilang ihsannya kalau kamu itu kepleset dirimu sendiri. Ya, bagaimana saya itu bisa seolah-olah Tuhan hadir? Bagaimana saya bisa, kalau saya nggak bisa bayangan itu, yakinlah bahwa Tuhan itu melihatmu. Kalau saya sibuk dengan diri sendiri, kan gitu ya. Jadi, tadi untayan kata-kata Maulana Rumi itu, mungkin kaulah cahayanya. Itu kan sebetulnya, oh, udah lepasin aja Itu. men, ya. Iya, iya. Nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah judek, nggak usah cupet. Gelap-gelap-gelap itu semua, lepasin aja lah. Kan selalu ada cahaya di atas cahaya. Kalau tadi kita ambil An-Nur, itu kan ya. Tapi di satu sisi mas, bagi teman-teman siapapun, kita juga atau saya juga pakai ini. Pada saat kita berada dalam kondisi terpuruk, yang itu diumpamakan sebagai kegelapan, jangan kecil hati. Karena sebetulnya di situ ada satu momentum di mana kita menyadari cahaya itu selalu ada dalam situasi apapun, dalam kegelapan itu. Silakan tuh dicicipi. Ini benar-benar Ya, Maulana Rumi mengajak kita mencicipi. Bahkan sakala semua tampak gelap, dalam keputusasaan itu ya, lihat lagi deh gitu. Mungkin ya. kamulah cahaya. Ini kamu Tuhan. Ah itu makanya Mas Dendi ini nyebut guidance ya. Kamu sedang dibimbing untuk menyadari dia. Aku ada loh di sini. I'm here. Ini kan bahasa suwung banget sebetulnya teman-teman. Jadi di satu sisi bagi kita yang sedang berada dalam kegelapan, nggak jadi kecil hati, tapi juga membuat kita untuk berhenti mencari Tuhan, Betul. mencari kedamaian Dan saya pada kira objek ini message yang paling gitu. dalam gitu ya. Berhentilah mencari kedamaian keluar sana. Karena kedamaian itu selalu kau Iya, bawa. Seperti kemarin kan diskusi Bang Damai dengan Lisa itu kan. iya, Happiness iya, itu kita iya nggak perlu betul, cari. Ini juga jadi artinya apa? Kita nggak butuh betul, PLN, kita nggak butuh betul mas. lilin, gitu. Ada gitu. Dan yang membahagiakan sebetulnya ini juga kabar baik kan para sahabat semua bahwa setiap dari kita itu punya cahaya itu selalu ada. Hanya saja karena sayanya sibuk cari-cari ke sana ke sini ke sana ke sini, jadi malah kehilangan orientasi bahwa sebetulnya guidance-nya itu selalu bersama kita gitu. Ini kan kalau ada bilang bahwa diri kita adalah guru terbaik, kan sebetulnya ini juga gitu kan. Iya, Dan betul. yang saya rasakan dari puisi ini juga, Bang, adalah bahwa secara sangat lembut, beliau itu ngajak kita untuk mandi gitu ya, untuk bersih-bersih. Udah lepasin deh, lepasin deh, lepasin.
gelap itu kan juga, saya juga bayangin gelap itu sebagai light loh, karena kan kalau dalam istilah Arab itu kan ada light Iya, yang black light gitu kan sebetulnya. iya, betul Mas. Jadi kegelapan itu bukan kontra dari cahaya. Makanya tadi di awal saya bilang Mas, banyak para praktisi suluk ataupun praktisi meditasi, ahli zikir, Ya sangat contohlah menyukai ya Bang, kegelapan. saya jadi kepikir misalnya Karena bahkan Ka'bah sendiri itu kan hitam gitu kan ya. iya, betul. Khalwah itu kan mati lampu kita. Terus Nabi Muhammad di gua. Terus terang, gelap itu identik juga dengan kedamaian loh. Karena no activity. Sekarang kan tahap awal, pasti awal kita gelap secara fisik. Coba misalnya, kita tutup mata, matiin semua lampu. Sampai nggak bisa dilihat apapun gitu. Sebenarnya pada waktu kita menutup mata, kan masih ada tuh tamu-tamu yang berdatangan tuh, pikiran, perasaan, ingatan, memori, keinginan. Nah, sampai semua itu berhenti, kegelapan yang tanpa aktivitas itu. Nah, disitulah kita Kok saya menyadari dapat cahaya ilham yang juga asli ya. itu. Saya dapat Justru dalam ilham jadinya kegelapan. gini Bang, kalau kita renungkan lagi kalimat pertama, kala semua tampak gelap. Itu kok barusan itu saya dapat itu the collapse of time and space gitu ya. Jadi para Iya, sahabat, iya, waktu iya. itu kolaps, ruang juga kolaps, kita betul-betul di here and now gitu. Jadi kala semua tampak Yes. gelap itu manakala kita betul-betul hadir here and now. Iya. Coba apa eksistensi saat itu? Jadi sebetulnya ini adalah, saya jadi kebuka ya, ini adalah bimbingan pada saat kita fana fillah gitu. Iya, betul, betul. Pada saat kita hilang, betul-betul hilang itu para sahabat. Atau kalau yang sering Bang Damai sebutkan adalah pada saat kita nafs mutmainnah itu di sini. Betul banget. Ajaib ya Bang ya. Ajaib. Ajaib. Memang Maulana Rumi memang luar biasa, guru yang jadi cahaya. Dan ini para sepanjang masa sahabat, ya. Bang Damai dan saya ini betul-betul jamming itu bukan secara kognitif, bukan secara intelektual, melainkan kami berdua itu berbagi pengalaman perjalanan aja sih gitu. Jadi ibaratnya adalah kalau kami berdua ini, dan mudah-mudahan para sahabat juga merasakan itu. Kalau kami berdua ini adalah pemanjat tebing, pendaki gunung, ya ini obrolan dari segala macam. Oh ini. Dan kadang-kadang yang kami tektok ini adalah hal yang remeh-temeh gitu, yang kecil-kecil. Ya, Tapi bisa jadi not ya. iya. Bisa jadi not baru. Aduh, makasih loh Bang, ini Alhamdulillah ya. Bang Damai pilihkan ini Makasih luar biasa. Yalah. luar biasa. Dan ini Mas ya, puisi-puisi ini insya Allah ya teman-teman. Ini seperti portal-portal nanti memasuki pengalaman tauhid. Jadi kalau tadi sahabat saya Mas Denny sudah bilang ini ada 27 session,
Bahkan dalam satu puisi ini ada kayak tadi kan kutipan dari Al-Halad datang, ada pengalaman Sri Ramana Maharishi, Al-Ghazali. Itu semua itu kayak portal-portal untuk the experience of wahdatul wujud, tauhid, kebahagiaan yang sebenarnya aslinya kita gitu. Dan ada banyak hal kalau nanti satu saat takdirnya membawa ini jadi sebuah buku ya. Sekarang kan jadi Instagram, jadi YouTube. Itu terus terang kita pun mendengarkan ulang dialog ini. Itu dapat lagi loh teman-teman. Memang ini jamming gitu. Ya, jadi puisi-puisi ini bisa dari jadi ini portal. Membacanya memang harus pakai, bukan harus, ya dengan sikap berkhidmat. Dan benar yang Bang Dame bilang juga, ya, betapa bersyukurnya kita melalui dihantarkan berbagai puisi ini, kita bisa hidup di dalam berbagai wisdom yang tidak lekang oleh waktu gitu kan. Dan kita jadi diberi kesempatan para sahabat semua untuk mencicipi kehidupan berkesadaran, berketuhanan gitu. Bahwa menghayati kehadiran kita sebagai ciptaan. Jadi mudah-mudahan juga semua sombong-sombong segala macam itu kita jadi ngeh bahwa itu nggak relevan sih sebetulnya. Gitu. Ini kan pada saat Maulana Rumi menuliskan ini kan begitu tunduk, begitu zuhud, begitu rata dengan tanah gitu kan. Siapalah kita gitu kalau dirasakan seperti itu. Gitu. Bang Dame, saya boleh izin kalau Bang Dame bisa memberikan kalimat untayan penutup Bang untuk Iya, terima kasih Mas Denny, sahabat-sahabat sekalian. Saya ingin mengulang puisinya lagi aja sebetulnya. Luar biasa nih, luar biasa. Kala semua tampak gelap, saat keadaan hidup kita itu sudah nggak ada lagi, udah mentok, udah nggak bisa lagi kemana-mana gitu, ya, udah mentok sana, mentok sini, udah mentok lah gitu. Lihatlah lagi, gitu. Mungkin kaulah cahaya. Justru saat kita mentok itu, kita berhenti mencari diri kita di luar. Kita berhenti menjadi sesuatu. Kita berhenti mau mengemas kita jadi apa. Saat seperti itu kita langsung sadar. Oh, this is I am. Inilah aku. Ternyata aku adalah cahaya. Aku adalah cinta itu. Aku adalah kedamaian itu. Saat kita sudah berhenti mencari kebahagiaan di luar, saat itu lihat lagi, saya adalah bahagia itu. Saat kita berhenti mencari kebenaran, berhenti mencari Tuhan di objek, akhirnya apa? Kita menyaksikan, aku bersaksi, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan lagi, objek Tuhan dan gak ada lagi. Yang ada adalah penyembahan itu sendiri. Hakimis sholata lijikri, dirikanlah sholat untuk ingat aku. Tapi tadi Mas Dini menyampaikan sesuatu yang dalam pengejawatan sehari-hari, cahaya itu akan menampil dalam akhlak, gitu, kualitas nama-nama Tuhan. Ekspresi kita adalah ekspresinya. Sebenarnya kita udah nggak ada lagi, yang ada adalah ekspresinya. Itu yang dalam bahasa Christianity namanya imago Dei, image of God. Dalam Islam disebut khalifah, gitu, tajalinya Tuhan.
Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah berada di seperti ini? Maka hidup ini adalah pengaliran salam, kasih sayang, dharma, seluruhnya gitu. Dan itu sebetulnya sudah pengalaman surgawi gitu. Surga tidak lagi kita tunggu nanti, tapi surga itu adalah I'm here and now. Jadi Tuhan selalu hadir dalam setiap aktivitas kita. Saat dalam derita, dalam situasi apapun. Ya, terima kasih rasa syukur kita. Maulana Rumi telah memberikan satu guide kata-kata kunci yang sangat indah. Terima kasih Mas Denny telah mengungkapkan ini ya. Dan teman-teman semua juga terima kasih telah mendengarkan ini. Mudah-mudahan kita menghayati hidup Amin.